Halo Nurse, jumpa lagi di For Your Insight Podcast. Masih bersama saya Okina dan masih didampingi dalam pembelajaran kita bersama Pastor Evelyn. Halo Pastor Eve. Hi Okina, hi everyone. Dan kita senang sekali mendengar feedback yang sudah masuk, yang sudah Mhm. kita terima untuk hal-hal yang dipelajari, reflection yang juga kita sudah baca, dan hal-hal yang ternyata berbicara banyak kepada Anda yang memberikan respon, itu juga sangat memberkati kita, ya Pastor. Ya. Dan tentu saja kita terus perlu melakukan pembelajaran dan menemukan the wonders dari hal-hal yang kita pelajari dari kitab suci, dari teks yang kita semakin dalami. Khususnya pada saat ini kita sedang mendalami Injil Matius. Mhm. Dan dari episode yang sebelumnya, itu adalah episode pembukaan untuk season yang baru kali ini. Jadi apabila Anda baru kali ini menonton episode yang ini, kita mendorong untuk bisa menonton episode yang sebelumnya, karena episode yang sebelumnya itu menjadi pembuka dari season yang akan cukup panjang nih kita selama beberapa waktu ke depan. Karena kita memasuki Matius pasal yang ke-5, ke-6, dan ke-7, di mana itu adalah salah satu dari potongan besar pengajaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Right. Karena itu kita perlu mempersiapkan diri kita dengan latar belakang, hal-hal yang perlu kita pahami mengapa Yesus menyampaikan pengajarannya dan apa yang menjadi payung besar dari pengajaran Yesus. Mhm. Hal pertama yang Yesus sampaikan itu kita bisa lihat di Matius pasal yang ke-4. Yesus membuka waktu pertama kali Yesus diluncurkan di penulisan di Injil sebagai seorang dewasa usia 30 tahun, memulai pelayanannya dengan mengatakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya. Nah itu adalah kalimat pertama, khotbah pertama, tidak hanya khotbah pertama namun khotbah yang secara konsisten Yesus sampaikan dari waktu ke waktu selama Yesus ada di bumi. Itu kita bisa konfirmasi apabila Anda membaca Injil. Dan setelah itu kita bisa melihat pengajaran-pengajaran Yesus, dan yang paling banyak, paling lengkap kita bisa melihat di Injil Matius. Mhm. Nah sekarang kita akan masuk mengenai khotbah Yesus di bukit. Ya. Dan Ucapan-ucapan bahagia. Nah, saya tertarik dengan perkataan bahagia atau ucapan bahagia ya Pastor Eve. Ya. Karena memang dalam terjemahan bahasa Inggris ini menggunakan kata blessed Mhm. atau bahasa Indonesianya diberkatilah. Mhm. Namun kalau kita lihat di bahasa Aslinya. aslinya, memang bahasa aslinya menggunakan bahasa Yunani ya para pembelajar. Ya. Namun ini bukan merupakan teks Yunani atas dasar pemahaman Helenistik, itu bukan. Walaupun menggunakan kata atau bahasa Yunani, dan kenapa menggunakan bahasa Yunani? Karena pada saat itu adalah bahasa internasional, bahasa yang lebih banyak dipakai oleh orang-orang non-Yahudi, dan tentu Mhm. saja Injil juga diberitakan untuk orang-orang non-Yahudi. Namun tetap saja penulisnya dan pendengarnya adalah orang Yahudi. Jadi itu kita perlu pahami, dan memang dalam bahasa aslinya, memang pilihan kata yang tepat adalah berbahagialah. Iya. Memang bersukacitalah. Mhm. Ini yang kita perlu syukuri bahwa LAI menerjemahkannya dengan pilihan kata berbahagialah. Ya. Kita akan fokus sekali ya Pastor Eve untuk kita membahas nih Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-3. Ya, oke. Saya akan bacakan ya. Right. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ya. Ini kalau kita baca begitu saja kita nggak paham ya, karena ini kontradiktif sekali. Mengapa yang miskin perlu berbahagia? Aha. Dan mengapa yang miskin memiliki kerajaan sorga? Iya. Nah kalau kita tidak memahami konteksnya, tidak memahami latar belakang si penulis dan pendengar, memang nggak nyampe nih ke pemahaman kita orang Indonesia yang hidup di abad ke-21. Sama sekali kita tidak nyampe dan tidak bisa paham. Untuk itu sekarang kita mau mempelajari. Oke. Nah silakan Pastor Eve, ini apa sih sebenarnya makna dari berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah? Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga.
Oke. Nah, kita coba lihat nih ya, ucapan-ucapan berbahagia ini, eee, dari ayat yang ketiga Mhm, sampai dengan ke-11 ya, itu berbahagialah, yang ke-12 betul itu betul, sampai ke-11 bersukacitalah, iya bergembiralah gitu iya, ya. Kita melihat nih ya, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lemah, berbahagialah orang yang lapar, berbahagialah orang yang murah hati, berbahagialah orang yang suci hatinya, membawa damai, itu masih oke tuh. Tapi yang awal-awal nih, 1, 2, 3, 4. iya miskin, berduka cita, lemah lembut, dan lapar dan haus kesannya cukup negatif ya? Ya, Mmm, and to say that they are berbahagia, of course kita nggak bisa memahami. iya Ya, ini sangat kontradiktif, iya, buat ya kan? kita saat ini ya, Iya, sangat kontradiktif. mmm, dan, mungkin saya hadirkan pemahaman seperti ini, bahwa dimulai dari ayat yang ketiga, merekalah yang empunya kerajaan sorga. Mhm Number number one itu bicara mengenai empunya, itu kepemilikan. mhm, Lalu yang kedua, ada kata yang cukup menyengat itu di situ buat mereka para pendengar asli ya. iya, 'Cause they're talking about a kingdom, mhm but not just any kingdom. mhm, This is a kingdom of heaven. yes, kerajaan surga, Dan kita tahu kenapa Matius menggunakan terminologi sorga is mhm, actually the same thing dengan dia berkata kerajaan Allah. iya, Cuman dia tidak gunakan nama Allah, dia gunakan surga, mhm ya kan? So it's a different kind of kingdom, mhm ya. Yesus datang membawa kerajaan yang berbeda. mhm He is a king of a different kind mhm of kingdom, mhm ya. Tidak seperti kerajaan-kerajaan yang mereka kenal pada mhm. saat itu, baik mereka sedang dikuasai oleh, Wah, bangsa ini mengenal banyak oh kerajaan sih. yes, yes, yes. Dan juga tetangga-tetangga ya, Iya kerajaan-kerajaan di iya sekitarnya gitu ya. iya, But they are very familiar with the world kingdoms, mmm, ya. Mereka berada di bawah kekaisaran Romawi, mhm mereka memahami tata cara, budaya Helenistik, mhm, ya kan. Karena juga pernah dikuasai oleh, kerajaan itu iya, ya, Greek, Yunani, by the Greeks, right. Dan dalam rentang sejarah mereka familiar dengan the great King Cyrus, mhm, ya, another kingdom, iya, ya. kerajaan Kerajaan-kerajaan Persia, sekitar ya, dan mhm Persia ya, all of that, they're mhm familiar with it. mhm But this kingdom of heaven mhm yang disampaikan oleh Rabbi mhm Jesus, who is actually the king mhm of this kingdom mhm, of heaven, itu seperti apa? mmm, Jadi sebenarnya ucapan bahagia ini adalah introductory, mmm, ya, on a, if I would say, on a lifestyle mmm, of this typical of this distinct mhm, kingdom, kingdom, ya. Dari kerajaan yang berbeda ini. Unlike mhm the Roman Empire mhm or the previous kingdoms yang mhm, mereka familiar, mmm, ya. Jadi introductory. Jadi adalah perkenalan on the culture, on the how to, mhm, on the, oh not really a how to ya, tapi bahwa ya lifestyle ya, lifestyle gaya ya, hidup, gaya hidup ya, budaya daripada, this particular kingdom, mhm ya kan, itu nomor satu. Lalu yang kedua, look at this, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita, ini maksudnya apa? How can orang miskin berbahagia? mhm, Kan begitu, ya kan, itu nomor nomor 2-nya nih ya, bahwa ternyata in this kingdom, in this particular kingdom, things are upside down. sungsang. Nah, itu dia, kita lagi baca nih ya, Ih, tugas jadi tugas kelas Upside Down Kingdom itu kita bahasa terjemahkan, Indonesianya adalah kerajaan sungsang. sungsang. Ini kita memperkenalkan istilah yang baru ya, kerajaan sungsang. Iya, Upside Down Kingdom. saya pernah ngobrol sama Okina di mobil, "Kita terjemahkan apa ya, Ki, ya?" "Sungsang barangkali ya." Oh Nah, bukan, Pastor bilang ada satu buku. belum ngomong ada Oh satu dari buku. situ Pastor Bukan, menyampaikannya. Oke. belum. Iya Pastor bilang, "Tahu nggak ada istilah mengenai kerajaan sungsang?" Terus, Oh, itu kita baca dari buku Pink itu, Ki. iya itu. Iya iya, Makanya pas terjemahannya, itu, Sungsang. kok sungsang sih? Nggak taunya sekarang malah ada buku yang Emang dikasih beneran, judul begitu. memang itu istilah yang ternyata yang digunakan, karena memang Iya, ada bahasa Inggrisnya Upside right Down right right right, Kingdom. that's right. Cuman kita ya lebih lebih suka kata Upside Down Kingdom karena kita Iya, paham ya. upside down. Cuman kalau dibilang sungsang kok, Iya. bayi sungsang saya paham gitu. Itu nomor Kerajaan satu, I sungsang. think bisa diterjemahkan upside down, but also I think, Mhm untuk membantu kita memahami, upside down and inside out.
Ya, inside out. Ya. Jadi the kingdom of heaven is a kingdom that is lifestyle-nya upside down and inside out. Ya. Gitu kan. Jadi kerajaan yang mode of living-nya, ya, bisa Ya. begitu ya, mode of living-nya adalah from the inside out. Betul. Upside down, Betul. karena kelihatannya kebalik nih semuanya. Kebalik dengan apa yang dianggap biasa dianggap normal oleh dunia yang kita sekarang kenal ini. Ya, kerajaan yang terbalik. Iya. Dan kerajaan yang dari dalam keluar. Sistem dunia saat ini memang terbalik dengan sistem kerajaan. Iya. Sorga. Nah, coba pegang itu dulu, ya. Jadi ini adalah perkenalan. Ini diskurs yang pertama nih, pengajaran yang pertama kan ada 5 pengajaran yang diajarkan, 5 pengajaran besar yang diajarkan di dalam Injil Matius. Ini yang pertama. Dan untuk yang pertama, ayat yang pertama kali digunakan, saya nggak bilang dalam urutannya ya, tapi kan tadi kan introductory ayat 1 dan 2. Ini ayat 3 ini adalah the beginning-nya nih, entry stage-nya nih. Pada saat Yesus mulai bersuara memberikan pengajarannya, ini yang pertama yang disampaikan. Entry stage-nya gitu kan. Level pemulaannya tuh kayak apa gitu loh. To understand this different kingdom yang upside down and inside out. Kan gitu. Itu dulu ya. Apa tuh awalnya? Untuk bisa memahami ya. Karena dia datang membawa kerajaan, not per se agama gitu ya. Tapi a kingdom. And lifestyle-nya tuh kayak apa? Ternyata diawali, nah ini baru kita ngomong nih ya. Ayat yang ketiga berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena ternyata di entry stage-nya itu, pada tahap awalnya itu dikatakan bahwa orang miskin di hadapan Allah, mereka tuh yang empunya kerajaan sorga. Ya kan? Jadi kita mungkin bisa bilang bahwa this is the key. This is the entry point. Ya kan? To understand, untuk bisa memahami this dynamic of the kingdom, untuk bisa memahami dinamika daripada kerajaan yang terbalik dan dari dalam keluar tersebut, upside down and inside out, ya kan? Kuncinya apa? Nah, bisa dibilang kunci, bisa dibilang entry point, atau yang ketiga bisa dikatakan bahwa dalam perenungan saya ya, this is not just the entry point, but the corak of living through, of living out your kingdom lifestyle. Ya, artinya kalau tidak memiliki gaya hidup ini memang bukan warganya dari kerajaan ini. Ya. Nah, oke, apa coraknya atau bisa dibilang kunci atau titik awalnya? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Oke, pertama-tama penggunaan kata berbahagia ya, berulang-ulang. Itu kalau dari bahasa aslinya nih supaya saya nggak salah sebut ya. Karena kalau salah sebut itu nanti merek shampoo atau kita merek. Bisa lihat dari aplikasi Blue Letter Bible. Ya, Blue Letter Bible Anda bisa join sama kita. Jadi kalau mau tahu sebenarnya bahasa aslinya apa sih? Dan sekalian aja ya Pastor Yas, kita promote bahwa waktu membaca Alkitab, upayakan membaca juga dari bahasa aslinya. Itu harus kita upayakan di generasi saat ini. Jadi jangan hanya bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya, baca juga bahasa aslinya karena itu lebih nampol kita dalam pemahamannya. Right. Nah, bahasa aslinya biar saya bilang tadi biar nggak salah sebut dan malah nyebut nama sampo ya. Transliteration-nya itu adalah makarios. Oh ya, bukan makarizo. Makarios ya. Makarios. Nah, makarios ini adalah blessed or happy. Ya. Namun juga kan kondisi diberkati atau berbahagia. Ini adalah kebahagiaan yang bukan dicapai atau diupayakan, but pada saat seseorang berkata makarios, you are at the state already. Jadi itu diungkapkan from a state that is already happy, that is already blessed. Jadi bukan kamu lakukan ini supaya kamu bahagia, bukan supaya, gitu. But you are saying it because of, gitu loh. Itu adalah your state. Itu kenapa inside out ya? Memang udah ada dulu di dalam. Right, it's a state, it's a state to begin with, bukan diupayakan. Jadi kamu harus miskin dulu di hadapan Allah, baru tuh kamu mempunyai kerajaan Allah. Bukan begitu, itu, bukan.
Tetapi ini adalah suatu statement. Orang yang empunya kerajaan Allah adalah orang yang Yang miskin di hadapan Allah. ya, Kan begitu jadinya ya, kan? ya. Nah, kondisi miskin ini maksudnya kondisi apa? Kan gitu. Karena, orang yang miskin di hadapan Allah itu adalah orang yang berbahagia. Dan mereka memiliki kerajaan Allah. Kan gitu jadinya kan? Jadi bukan kamu harus mengupayakan dirimu miskin, ya, baru di hadapan Tuhan baru tuh. Bukan diupayakan. Karena ucapan-ucapan bahagia ini bukan berbicara mengenai how to, ya, not about how to, but about who we are first, gitu loh. Siapa kita sebetulnya. Makanya ini is a state, gitu kan. Kondisi berbahagia. Mereka yang miskin di sini memang Mereka berbahagia. yang miskin di hadapan Allah, mereka lah yang punya. Jadi punya. mungkin begitu kali Iya. ya. Jadi bukan miskinlah dulu Iya. baru kamu akan memiliki gitu kan. Nah, miskin di sini apa? Kalau di bahasa Inggris dikatakan poor in spirit. Ya, poor in spirit. Bahasa Indonesia bilang miskin di hadapan Allah. Poor in spirit ini seperti apa ya? I was studying that. Kata yang digunakan di situ, whether I'm saying it right or not ya, adalah tokos. Ya. Kalau di Blue Letter Bible Apps, Anda bisa nyalakan audionya and then you can hear tuh bunyi petokosnya Ini itu. saya nyalakan mungkin bisa bersuara nggak ya? Iya, coba deh. Ini belum uji coba nih. Yeah, you have to turn on the sound. Strong's G 4434. Tojas. Tokos. Mudah-mudahan kedengaran ya. Atau enggak Anda yang mendengar kita berbicara. Iya. Strong's G 4434. Tojas. GP-nya nggak kebaca banget ya. Tokos. Ya, itu kerennya kalau kita pakai Blue Letter Bible App. Ya. Nah, miskin dalam bahasa aslinya tersebut adalah suatu kata kerja yang berarti dalam catatan saya nih ya, menyusut, meringkuk, berjongkok ya, seperti yang dilakukan pengemis pada zaman itu. Ya, kata yang sama digunakan di Lukas pasal 16 ayat yang ke-20. Iya. Menggambarkan si pengemis Lazarus. Yes. Ya, di mana dia menciut, meringkuk, ya kan, berjongkok, tidak berani menatap muka, ya kan. Itu kondisi pengemis papa yang seperti itu, ya, a beggar seperti itu. Itu miskin yang semiskin itu. Ya. Gitu Badannya ya. penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya. Ya. Saya pikir mungkin agak beda ya dengan ibu janda miskin yang bisa memberikan persembahannya 2 peser itu. Iya. Dia miskin tapi masih ada 2 pesernya, gitu loh. Masih bisa memberi persembahan di bait Allah. Ini memang miskin yang di sini yang Lukas 16 ayat 20 memang membutuhkan belas kasihan dari orang lain untuk dia bisa punya sesuatu. Totally have nothing. Iya. Totally have nothing at all. Iya. Nah, kondisi miskin yang digambarkan, penggunaan kata tersebut menggambarkan apa? To be poor in spirit is to recognize one's spiritual poverty apart from God. Suatu kesadaran, suatu penginsafan bahwa tanpa Tuhan aku tuh memang nggak punya apa-apa. Ya, Alkitab bilang for without apart from me, ya, Yohanes pasal yang ke-15 ya, you can do nothing. Ya. Di luar aku, sebab di luar aku kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Saya suka pahami ayat itu dengan begini, saya ngomong sama diri saya, di luar Tuhan kamu bukan apa-apa, bukan hanya nggak bisa buat apa-apa, kamu bukan apa-apa, kamu bukan siapa-siapa, you are nothing di luar Tuhan, ya kan? Nah, ini kondisi miskin nih, poverty apart from God. It is to see oneself as one really is. Itulah kenyataannya sebetulnya. We are lost, hopeless, and helpless di luar Tuhan. Nah, ini adalah kondisi awal, Ki. Kalau tadi bilang mau entry state, tapi tidak hanya entry state akhirnya, bukan hanya key point di awal gitu ya, tapi inilah yang menjadi corak ya, bahwa memang without God I cannot do nothing and I am nothing, I am nobody tanpa Tuhan. Makanya to begin with di dalam kondisi apa sih kondisi awal kita sebagai seorang Kristen, kan kondisi yang seperti itu. And therefore we're so recognize the grace of God. Ya, kalau lagu Amazing Grace bilang I was blind
I betul. was lost and then I'm I found. found and I Mhm, was blind and now I see. mhm, Jadi hilang seterhilang apa gitu loh. mhm, That you so appreciate apa yang Tuhan kerjakan dalam mhm, hidup kita. Ya, kalau mengingat pada saat saya lahir baru, you know, man, to be loved and to be accepted by God, untuk mmm. diterima dan dicintai oleh Tuhan serupa itu, Kita miskin cinta, semiskin itu loh, semiskin itu. sepapa itu loh. Mmm, Tuhan tolong aku, kan mmm, begitu. Itu titik awal. Nah, saya bilang dalam perenungan saya itu menjadi titik awal karena yang seperti ini kata dalam kondisi seperti itu kita kemudian empunya kerajaan surga. mmm, Dalam kondisi seperti itu you have the mmm, kingdom of heaven. mhm, Nah, and titik itu kita recognize dong. iya, You experience that, yes, right? yes, I experience yes, that, at the right? entry point, yes. Iya. Makanya saya sering bilang sekarang itu 30 tahun lalu, Ki. Mhm, Saya suka bilang sama Kristen-Kristen veteran, "Ingat dari mana kau berasal. betul. Ingat dari Itu mana kau sebuah berasal." sikap yang memang perlu harus kita Iya. jaga dan pertahankan. Apakah masih seperti itu juga sekarang? Mhm, Are you still that beggar? mhm, Are you mhm, still that poor? mhm, Artinya apa? Sebergantung itu loh yang sama Tuhan. yang hidupnya memang atas belas kasihan Tuhan. Yang kalau nggak karena pertolongan Tuhan, kalau nggak karena anugerah Tuhan menopang, nggak berani tambeng kita. Mmm, Nggak berani angkat wajah gitu, nggak berani mmm, kayak, "Hey look," nggak mmm, berani gitu loh. mmm, You know that you know, kalau bukan Tuhan, apa lakunya? mhm, mhm, Kan begitu. mhm, Karena seringkali yang terjadi adalah somewhere down the line, nggak begitu berasanya. mmm, Gitu loh. Somehow the sense of achievement, merasa bisa, merasa bisa, merasa mampu, mampu, you get the hang of it, ya mmm, kan, udah jadi, ini mah udah nggak perlu deh, mmm, you know, you can do it. mmm, Jadi nggak sebergantung itu lagi iya, sama Tuhan. Saya ingat tuh Ki, waktu, di awal-awal ya, saya pertama kali menjadi translator, interpreter. I mean, I remember those days still very fresh in my mind ya. Mmm, kalau mau mulai ibadah tuh saya pergi ke toilet dulu. mmm, Terus di toilet duduk bukan karena mau buang air kecil, enggak. Cuma mau duduk di situ karena lutut saya tuh lemes gitu kan. Mmm, Not so much because I don't understand the language, bukan karena itu. Tetapi ada satu kegentaran, kengerian gitu loh untuk berdiri, di samping seorang hamba Tuhan yang sudah sangat senior, I was so young, and memberitakan Injil gitu kan ya, berdiri di sana. Ada rasa gentar di situ, lutut saya lemes. And I rely so much on apa ya, berseru-seru kepada Tuhan, minta tolong, "Tuhan tolong saya, tolong aku." The same spirit that anoint the speaker is the mmm, same spirit that anoint me. mmm, If you can anoint the speaker, please anoint me so we can move along mmm, together gitu kan, mmm, dalam harmoni gitu kan. mmm, Lalu tidak hanya berdoa pribadi, lalu saya minta orang-orang doain saya, ada 2 tante yang suka doain saya, mereka akan berlutut tuh di dekat soundboard dan berdoa. I remember those days, betapa bergantungnya saya kepada Tuhan. mmm, Apakah selalu seperti itu? Honestly, tidak selalu seperti itu. mmm, Like, there are moment di mana, I know I can do it, mmm, gitu loh. You still weep and cry? Enggak, langsung gitu kan. mmm, Nah yang bagian ini loh, ini kita, I mean to me ya, that is that human side, sisi manusia di mana, you used to rely, kamu tuh tadinya kan bergantung banget sama Tuhan. Kok jadi kayak agak biasa ya? mmm, mmm, Di titik mana tuh kan kemudian mhm. kita beralih dari Memang terlalu mengandalkan Tuhan sampai mengandalkan ke talenta kita jadi gitu? merasa terbiasa itu berbahaya sih, Iya, iya. ya bahkan, dalam mempersiapkan dan bahkan langsung kita muncul di podcast seperti ini aja pasar kita juga nggak boleh, Don't take it lightly, iya, nggak boleh sok-sokan lah ya, nggak nggak boleh boleh. sok-sokan, kita harus dalam Kita posisi prone kepada kesombongan. iya, Lebih natural buat kita sombong. saya lebih suka pakai kata Mungkin begitu kali ya ngomongnya ya? dan, naturalnya sombong yang perlu belajar adalah untuk bergantung sama Tuhan, Iya, miskin. Memang, pilihan kata yang bagus itu memang bergantung ya, heeh. mengandalkan Tuhan itu kayaknya Masih abstrak ya? kalau buat saya jadi terlalu biasa. Mmm, Tapi kalau bergantung, entah kenapa kata bergantung ini lebih kuat daripada kata mengandalkan Tuhan, ini buat saya, mmm, untuk kata miskin bergantung sama Tuhan cocok gitu mmm, buat saya untuk mempertahankan sikap miskin, mmm, Kalau di TSI-nya ya Pastor, iya. terjemahan TSI atau terjemahan sehari-hari bahasa Indonesia, Terjemahan sederhana? sederhana bahasa Indonesia ya, Iya, terjemahan sederhana Indonesia ditulisnya
Sungguh diberkati Allah orang-orang yang tahu bahwa mereka mempunyai kebutuhan rohani. Mmm, Jadi, tadi yang seperti Pastor Ip bilang memang kadang-kadang kita tuh bergantung sama Tuhan waktu itu hal yang baru, hal iya. yang pertama. Saya ingat sekali juga gitu, waktu saya pertama kali dipercayakan untuk menerjemahkan, tentu saja kan saya perlu bertanya dengan penerjemah yang sudah kondang, yang sudah berpengalaman nih. Kok kayak penyanyi dangdut Emang ya, kata kondang. berpengalaman juga kata berpengalaman juga berbahaya Pastor ya, kalau Iya, berpengalaman itu jadi iya, ya, iya. bisalah gitu. Saya ingat banget Pastor Dik pernah bilang sama saya dulu waktu menerjemahkan Ki, itu kata-kata muncul tuh depan saya. Wah saya pikir saya juga akan ngalamin itu Pastor, sampai detik ini belum pernah saya ngalamin. Muncul kata, jadi maksudnya Tuhan kerja di Pastor Rif itu beda dengan Tuhan kerja di saya. Iya. Karena itu tadi, karena mendengar, oh berarti akan muncul nih nanti depan saya ada kata-kata. Ternyata enggak, memang lain caranya Tuhan untuk mengajar saya untuk bergantung kepada Dia. Oh, iya, 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 Jadi saya perlu mempertahankan sih. Memang jam terbang itu penting sih Pastor, saya mmm, percaya jam mmm, terbang itu penting, tapi buat saya jam terbang untuk bergantung sama Tuhan, bukan jam terbang untuk semakin mengurangi nervous, iya. tapi jam terbang untuk tahu rasanya bergantung dengan Tuhan. Ini adalah buat saya adalah salah satu sikap yang membahayakan adalah pada saat sudah merasa tidak miskin lagi di hadapan Tuhan. Right, Mmm, right. Nah, tadi, saya katakan bahwa this is, the starting point, mhm, but it has to be, um, the consistent mark, konsisten, ya, ya, of living our life as a kingdom citizen, mhm, ya kan. Dia titik awal, tapi perlu menjadi constant marking, mhm, ya kan. Karena dari titik awal ini di mana kita menyadari we recognize our need, kita menyadari bahwa kita nih orang yang miskin dan kita butuh ditolong oleh Tuhan, ya. mmm, Ini tidak serta-merta hanya melihat kondisi kemiskinan secara ekonomi, banyak orang yang, ekonomi tidak miskin gitu, but still you are poor actually before the Lord, ya kan. Karena tanpa sebenarnya kamu miskin di hadapan iya, Allah, ya, tanpa cuman nggak tanpa recognize, tanpa juru selamat itu, apalah kita ya. ini, dengan segudang prestasi dan harta yang kita kumpulkan, kita kehilangan jiwa kita juga gitu loh. Tapi betul Pastor, karena tanpa kita menyadari kita perlu ditebus oleh juru selamat, kita kan budak dan budak have no value sih. Iya, Memang itu level paling miskin yang pernah ada di muka bumi ini, iya, untuk di level budak. right. Mmm, Nah, to begin with, mhm, eee, kita accepting the grace of God, kita menerima ya, karena keselamatan itu adalah anugerah, yes, ya kan, yang kita terima dengan iman. So mmm, our part is to receive. Kita menerima, iyalah orang miskin mmm, mau kasih trade apa sama Tuhan, mhm, ya. Ya kalau saya bilang adanya transaksi betul ilahi itu betul kan betul, adalah kain kabung kita yang dia ubah menjadi jubah pujian, mmm, ya kan. Yang dia terima kan yang ancur-ancur dari kita. Apa trade in macam apa yang seperti itu? hanya orang miskin sih yang bisa kasih seperti itu. Iya, Iya, ya, ratapku kau ubah menjadi tari-tarian, ya mmm, kan? Perkabunganku kau ubah menjadi mmm, jubah pujian. Kan yang kayak gitu, apa transaksi model apa, tapi itulah sebetulnya itu kan transaksinya transaksinya orang itu. miskin sih, Iya, iya, "Do you want this Lord? I mean this shattered, hidup yang hancur, do you want it?" The Lord said, "Ya give it to me, aku mau itu," gitu loh. And mmm. and Dia berikan kepada kita apa? Kerajaan Allah, kerajaan sorga, Wah ini gitu loh. perbandingannya sangat-sangat tidak sebanding. Iya, Mmm, to begin with tuh itu gitu mmm, loh, jangan lupa. Makanya saya bilang sama setiap orang, jangan lupa loh dari mana dia pungut kita, dari mana, bagaimana dulu kita sampai bisa menikmati keselamatan ini, titik awalnya apa? Do not lose that wonder, mmm, because then you will begin to wander mmm, around, you know, mhm, kamu akan mulai mengembara nggak tahu ke mana, kamu masuk ke mhm, tanah-tanah tandus kering tiada berair tuh ya. mhm, mhm, When you lose that sense of awe mmm, dari apa yang Tuhan kerjakan. mhm, Dan titik awal itu, saya katakan tadi menjadi corak dalam perjalanan kita. mmm, Karena dari titik awal itu tersebut ya, dari titik awal itulah suatu perjalanan yang amazing itu kemudian dimulai mmm, ya. Tadi saya katakan upside down and inside inside out out, ya. Ada satu ayat nih saya ingin bacakan ya. Coba Okina baca. You know this is, one of my favorite scripture, surat 2 Petrus pasal yang pertama, pertama, iya, mmm, ayat yang ke ayat yang ketiga.
Yes. 2 Petrus yang Ayat pertama 3 dan ayat 4. yang ke 3 dan 4. ya, Ya. panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, ada kodrat ilahi di situ, Ki. Yes. Ya, ada kodrat ilahi. Jadi kalau tadi kita bilang ini adalah kehidupan yang upside down and Inside inside out. out, kita tuh dimampukan untuk hidup di dalam nilai-nilai yang kelihatannya terbalik, yang kelihatannya sungsang itu. Ya, bagaimana orang miskin dibilang berbahagia? Bagaimana orang yang Miskin dibilang berduka empunya. cita dibilang Iya. berbahagia karena mereka akan dihibur? Bagaimana orang yang lemah lembut mereka berbahagia karena mereka memiliki bumi? How is that? Gitu kan? Itu kan kebalikan sama sekali dong. Iya, Nah, iya. ini terjadi because ada kodrat ilahi di dalam diri kita yang memampukan kita to live it out. Ini yang namanya hidup dari dalam keluar Iya. gitu loh. Tidak bisa diupayakan without that power, without that empowering grace, tanpa anugerah Tuhan yang memberdayakan kita. Tidak akan mampu kita hidup dengan nilai yang terbalik seperti itu di tengah dunia yang bengkok hatinya ini. Nggak akan bisa. Jadi untuk memahami rangkaian ucapan bahagia, khotbah-khotbah di bukit, itu dulu yang kita mesti apa ya namanya sadari bahwa kalau ini cuma dilihat sebagai suatu marking the do's and don'ts ya, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan gitu kan. Tanpa understanding bahwa ada empowering grace di dalam kita. Nggak akan mampu, ini terlalu sulit. Karena ini jauh lebih sulit daripada hukum Musa, Ki. Ya, Ya, untuk melihat ya, ini ya, ya. serentetan ini Yes. tidak akan ada yang mampu dengan Yes. kekuatannya sendiri, Yes, gitu iya. loh. Makanya tadi saya bilang miskin di hadapan Allah itu oke, bisa dibilang itu diinterpretasikan sebagai kunci awal, tetapi juga yang kedua itu menjadi corak yang melatari segala macam pola Ini adalah perilaku. sikap yang perlu dianut ya. Iya, nanti kita akan lihat loh ke pengajaran-pengajaran yang lain-lainnya. lain-lain. Ya. Ya. Akan macam-macam di situ kan. Nah, tapi tanpa corak tersebut, to consistently remember bahwa kamu awali ini seperti apa. Bukankah karena empowering grace? Anugerah Tuhan yang memampukan kamu pada saat kamu miskin ya. Amin. Ya, itulah titik awalnya. Dan itu perlu menjadi latar dari segala hal yang menopang perjalanan kita untuk memahami konteks pengajaran ini. Tanpa itu nggak akan mampu, macam-macam nanti ini pengajaran yang kita akan lihat di pasal 5, 6, dan 7 gitu. Jadi praktek dan nyatanya seperti apa Pastor If untuk menjadi miskin ini? Itu titik awal ya, titik awal di mana kita mengakui dan untuk kawan-kawan get to that stage di mana apa namanya, terimalah kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita. Ya. Ya, dengan sementara firman disampaikan, kesadaran bahwa iya ya, memang aku sebenarnya punya apa sih, kan gitu kan. Aku miskin nih, ya kan, nggak Khususnya punya mungkin apa-apa. khususnya bagi kita yang tadi Pastor If kasih istilah veteran ya, Heeh, yang sudah lama kita menjalani kehidupan kekristenan. right. Artinya kalau dibandingkan ya kayak saya, dibandingkan 16 tahun yang lalu ketika saya pertama kali terima Tuhan Yesus, jauh banyak sekali pengenalan-pengenalan akan Tuhan dan diri saya yang saya temukan. Right. Dan tentu saja memang jadi rasanya, wah saya udah jauh lebih banyak nih daripada 16 tahun yang lalu. Ini bisa memang cukup menipu memang jadinya, karena udah merasa lebih banyak tahu, pengalaman juga, ya pengalaman melayani, pengalaman bertemu kasus, pengalaman menghadapi situasi-situasi kritis. Jadi kadang-kadang kayak bikin kita jadi merasa sudah mampu ya, sudah merasa sudah bisa dan akhirnya lupa tahu rasanya miskin di hadapan Allah. Iya, waktu itu saya ada satu kali dialog ya, ini juga sekedar sharing dengan kawan-kawan sekalian. Saya sempat bertukar pikiran dengan satu orang teman juga di komunitas kita ya. Penggunaan istilah level up ya di Naik dalam kelas. ya naik kelas atau leveling up ya, level up.
Saya ponder dengan istilah itu, saya renung-renungkan gitu, shall I use that, term ya di dalam, perjalanan iman ini gitu ya, to level up, untuk naik kelas gitu kan, kelihatannya proper gitu loh. Mmm, tapi semakin saya Bisa renung, tricky ya. iya tricky juga, karena begini, apakah itu istilah yang digunakan atau sebetulnya adalah keserupaan dengan Mmm, Kristus, mmm, ya. Ini kan bukan leveling mhm, gitu loh, tapi menjadi semakin serupa, bahwa pertumbuhan kita itu aiming-nya bukan leveling up, we aim to be more like Christ, mmm, ya. Dan tanpa kesadaran bahwa, ada anugerah Tuhan yang memampukan kita, Eee, dan bahwa sadar bahwa kita ini miskin di hadapan Tuhan, itulah mmm, kondisinya gitu ya, bukan dimiskin-miskinkan, tapi you are in that state di mana kau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka pertumbuhan semakin serupa ini, itu mmm, akan kemudian bisa terjadi gitu loh. mmm, Dibanding dengan, kita bicara dalam terminologi leveling up. mmm, Leveling up misalnya doanya kayak apa kamu, mmm, udah bisa puasa belum, mmm, ya kan, baca Alkitabnya sudah sampai, karena itu indikator-indikatornya kan mhm, jadinya. mhm, Tetapi pada saat yang kita kejar adalah keserupaan, you know, maka seperti, Rasul Paulus, dia bisa berkata, "Coba aku melupakan apa mmm, yang ada di belakangku." mmm, Waduh, yang dia lupakan tuh levelnya banyak loh, mmm, ya kan. "Aku tidak menganggap itu semua sebagai sesuatu yang bisa dibanggakan, aku mmm, anggap itu semuanya sampah," mhm, dia bilang, "dibanding dengan pengenalan akan pengenalanku Kristus. akan Kristus." Ya, sampah bukan sekedar sampah loh, bahasa Indonesia kita masih sopan tuh pakai Mhm, sampah. Tapi ini kan kotoran, mhm, kotoran binatang dia mmm, bilang. Segala pencapaiannya. Kok orang ini bisa ngomong kayak gitu ya? Yang dia kejar tuh apa? mmm, Yang dia kejar adalah keserupaan dengan Kristus. Dia rindu mengenal Yesus Kristus, mmm, gitu loh. Ini adalah ungkapan dari seseorang yang miskin di hadapan Tuhan, iya. gitu. Oke, Pastor Eve, ini merupakan pembukaan yang sudah cukup dalam ya, dan mempersiapkan kita, tadi Iya, Pastor juga mengingatkan, miliki sikap yang miskin di hadapan Allah ini yang melatar belakangi semua nanti hal-hal berbahagia-berbahagia lainnya yang iya, nanti kita akan pelajari, dan ini merupakan doa kita juga bersama untuk kita semakin kita banyak belajar dan mengenal Allah, mestinya membentuk kita menjadi tetap ingat dan tetap menjaga sikap yang miskin di hadapan Allah. iya. Karena pengetahuan itu bisa menipu, Mhm. tapi sikap hati yang selalu miskin membuat kita jadinya mau terus belajar, mau terus bertumbuh menjadi seperti Kristus. Dan apabila nanti Anda menemukan ada hal-hal yang baru atau hal yang kurang mengerti, kurang jelas, Anda boleh bertanya. Bertanya juga adalah sikap miskin di hadapan Allah ya, karena kalau makin nggak bertanya jadi kayak merasa sudah tahu gitu ya. Padahal kalau kita semakin bergantung sama Tuhan, itu nggak masalah untuk kita bertanya apabila ada hal-hal yang kurang jelas. Oke, kita akan lanjut nanti ya Pastor Eve di Iya, episode berikutnya, untuk apa lagi hal-hal mengenai ucapan bahagia yang akan kita bisa pelajari lebih dalam. alright, Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. bye.